Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 sejarah, yang mana pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai masa berakhirnya Orde Baru. Ada beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya masa Orde Baru, di antaranya krisis moneter, krisis ekonomi, krisis politik, krisis sosial, krisis hukum, dan krisis kepercayaan. Pertama, krisis moneter. Krisis moneter adalah jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Krisis ini terjadi karena adanya efek domino dari krisis moneter yang terjadi di Thailand. Nilai tukar mata uang baht terhadap dolar Amerika Serikat menurun. Penurunan ini diikuti juga oleh penurunan nilai mata uang yang terjadi di negara-negara Asia Tenggara dan Asia Timur, seperti Filipina, Malaysia, Indonesia, dan Korea Selatan. Pada masa itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang awalnya 2.500 per 1 dolar menjadi 16.000 per 1 dolar. Akibatnya, sistem perbankan tidak berfungsi dengan baik. Bank tidak mampu mendorong sektor real dan dunia usaha, sehingga beberapa bank terpaksa ditutup. Kedua, krisis ekonomi. Dalam bidang ekonomi, pemerintah Orde Baru ternyata telah menumpuk utang yang besar kepada lembaga keuangan internasional. Selain itu, investor asing masuk dengan pesat. Namun, hal ini justru mematikan investor yang ada di dalam negeri. Keadaan ini menyebabkan macetnya dunia usaha, sehingga terjadi PHK di mana-mana. Pada saat itu, persediaan barang pokok mengalami kelangkaan. Akibatnya, harga-harga sembako meroket tajam dan memicu kepanikan masyarakat selama berbulan-bulan. Selain itu, dampak pembangunan tidak merata dan maraknya korupsi menyebabkan perekonomian semakin menurun. Krisis politik pada pemilu ke-6 yang diselenggarakan pada tanggal 29 Mei 1997, Golkar kembali memperoleh suara terbanyak dan Soeharto terpilih kembali menjadi presiden ke-7 kalinya. Pelantikan Soeharto mengalami banyak penolakan dari sebagian besar masyarakat. Penolakan ini disebabkan oleh banyaknya penyimpangan yang dilakukan pemerintahan Orde Baru. Selanjutnya, krisis sosial. Krisis sosial disebabkan karena terjadinya kesenjangan sosial. Banyak perusahaan yang digulung tikar dan melakukan PHK. Meningkatnya jumlah pengangguran ini menyebabkan banyaknya kriminalitas. Selain itu, pada awal tahun 1998 terjadi kerusuhan dan penjarahan yang dilakukan kepada etnis Tionghoa di Indonesia. Penjarahan ini dilatar belakangi oleh perekonomian Indonesia yang banyak didominasi oleh orang Tionghoa. Krisis hukum. Dominasi kekuasaan Presiden Soeharto menyebabkan hukum di Indonesia menjadi lemah dan tidak ada supremasi hukum. Dan banyaknya hal yang terjadi seperti hakim dijadikan sebagai alat pembenaran, orang bersalah tidak dijatuhkan hukuman, dan orang yang tidak bersalah malah dijebloskan ke penjara. Dan sebenarnya masih banyak lagi ketidakadilan lainnya. Orde Baru belum mampu menciptakan keadilan bagi rakyat Indonesia. Selanjutnya, krisis kepercayaan. Karena faktor banyaknya krisis yang terjadi menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap Soeharto berkurang. Presiden Soeharto telah menyuburkan tindak korupsi dan nepotisme yang membuat lebarnya jarak antar masyarakat berada dan masyarakat kekurangan. Masa akhir Orde Baru. Akhirnya Indonesia menuntut adanya reformasi. Gerakan reformasi ini dilakukan oleh mahasiswa di kampus-kampus besar, contohnya Universitas Trisakti. Gerakan ini memiliki 6 agenda, yaitu suksesi kepemimpinan nasional, amandemen Undang-Undang Dasar 1945, pemberantasan KKN, penghapusan dwifungsi ABRI, penegakan supremasi hukum, dan pelaksanaan otonomi daerah.
Agenda utama gerakan reformasi ini adalah turunnya Soeharto dari jabatan presiden. Pada Mei 1998, Ketua MPR DPR Harmoko meminta Soeharto turun dari jabatannya. Berbagai usaha yang dilakukan Soeharto untuk mengatasi keadaan tidak mendapat sambutan rakyat. Ketua MPR DPR Harmoko kembali meminta Soeharto untuk mengundurkan dirinya. Akhirnya, pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, Presiden Soeharto membacakan pernyataan pengunduran dirinya. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Beliau mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Soeharto kemudian digantikan oleh B.J. Habibie. Sejak saat itu, berakhirlah era Orde Baru selama 32 tahun. Demikianlah materi singkat dari kami mengenai masa akhir Orde Baru. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.